Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismillah Randika dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul aplikasi sistem antrian laundry. Metodologi atau test plan. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang untuk mengatasi masalah antrian yang ada di laundry dan untuk mempermudah cara baru untuk laundry, maka dibuatlah aplikasi Laundry In ini. Untuk pengujiannya adalah melakukan usability testing terhadap rangkaian pengujian prototipe aplikasi Laundry In untuk diuji langsung pada user. Dengan itu kami bisa melihat apakah prototipe yang kami buat ini dapat membantu user dan apakah prototipe yang kami buat ini sudah sesuai dengan kriteria yang user pahami. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang pertama, apakah user paham kegunaan aplikasi ini, apakah user sudah pernah menggunakan aplikasi sejenis ini sebelumnya, apakah user bisa melakukan pemesanan pada aplikasi, apakah user bisa mengecek status pesanan pada aplikasi, apakah user bisa memberikan rating pesanan pada aplikasi. Berikut ini adalah peserta. Ini contoh pelanggan mahasiswa, yaitu persona, yang seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun, bekerja sebagai mahasiswa yang tinggal di Banda Aceh. Tujuan hidupnya ingin menjadi lulusan terbaik di kampusnya, mendapatkan pekerjaan yang sesuai di umur mudanya, ingin membuat orang tua bangga akan prestasinya, frustrationnya, tantangan tugas yang banyak dari kampus, dan keuangan yang terbatas dikarenakan dia seorang perantau. Biodatanya adalah Akmal merupakan seorang mahasiswa yang berasal dari kota Lok Semawe dan merupakan lulusan jalur masuk SBMPTN. Di kampusnya dia juga senang mencari tahu tentang bahasa komputer, namun dia sekarang harus menghadapi dunia perantauan yang jauh dari orang tua. Semuanya harus serba mandiri kerjakan. Untuk yang sampling user yang pertama adalah seorang mahasiswa yang bernama Odli Aulia. Dapat dari mana? Hubungi lewat telepon. Cara agar mau beri hadiah. Yang kedua, seorang mahasiswa juga yang bernama Adin. Dapat dari mana? Hubungi lewat telepon. Cara agar mau beri hadiah. Yang ketiga, Irsyad. Dapat dari mana? Hubungi lewat WhatsApp. Cara agar mau meminta menyisihkan waktu luang untuk diwawancara. Yang keempat, Nurfadilah. Dapat dari mana? Hubungi lewat WhatsApp. Cara agar mau meminta menyisihkan waktu luang untuk diwawancara. Yang user kelima, M. Novan. Dapat dari mana? Hubungi lewat WhatsApp. Cara agar mau minta tolong disisihkan waktu sebentar. Yang keenam, namanya Andi Saputra. Dapat dari mana? Hubungi lewat WhatsApp. Cara agar mau meminta menyisihkan waktu luang untuk diwawancara. Baik, jadi selanjutnya adalah daftar aktivitas pengujian. Daftar aktivitas pengujian yang pertama adalah dengan pertanyaan apakah user bisa mendaftar akun. Varian singkatnya adalah kami memberi kesempatan untuk user untuk mencoba membuat dan mendaftar akun baru dari aplikasi tersebut. Rincian langkah-langkahnya adalah yang pertama meminta user untuk membuka aplikasi, lalu user membuka aplikasi, lalu user mengisi email dan password untuk membuat akun baru. User pun berhasil mendaftar akun. Adapun data yang dikumpulkan dan cara mengukurnya adalah kami memerhatikan langkah-langkah yang user lakukan selama mensimulasikan proses mendaftar akun baru. Selama proses tersebut, user tampak mudah dan lancar melakukannya. Lalu yang selanjutnya adalah apakah user bisa melakukan reset password akun. Uraian singkatnya adalah kami meminta user untuk melakukan reset password jika lupa password, dan user dapat melakukannya langsung dari halaman login dengan lancar. Langkah-langkahnya adalah user mencari fitur reset password, lalu user menemukan fitur reset password di halaman login. User mengklik tombol tersebut dan user menuju ke halaman reset password. Setelah menuju ke halaman reset password, user memilih reset password melalui email atau SMS. Lalu user memasukkan kode reset password tersebut dan user pun berhasil mereset password.
Lalu yang selanjutnya, apakah user bisa melakukan login ke aplikasi? Uraian singkatnya adalah kami meminta user untuk melakukan login ke dalam aplikasi dan user dengan mudah melakukannya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama meminta user untuk membuka aplikasi. Lalu user membuka aplikasi. Lalu user mengisi email dan password untuk login. Lalu user berhasil masuk ke dalam aplikasi. Yang selanjutnya adalah apakah user dapat memahami fungsi dari aplikasi? Uraian singkatnya, kami memberi kesempatan untuk user untuk melihat dan mencoba fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, user melihat halaman utama aplikasi. Lalu user mencoba mengklik tiap pilihan menu yang tersedia. Yang selanjutnya adalah user mencoba memahami tiap menu dan fitur yang tersedia. Lalu user pun berhasil melakukan percobaan menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Data yang dikumpulkan dan cara mengukurnya adalah kami memerhatikan apa yang user coba lakukan terhadap fitur yang tersedia dan simulasi berlangsung. User pun dapat memahami fitur tersebut. Awalnya user tampak bingung dengan fitur pesan dan pick up. Lalu user memahami fitur tersebut saat melihat tombol centang dan silang untuk memilih fitur pick up atau tidak memilihnya. Yang selanjutnya, apakah user bisa melakukan pesanan menggunakan aplikasi? Uraian singkatnya adalah kami menjelaskan kepada user tentang proses pemesanan aplikasi dan user mencoba mensimulasikan proses pemesanan laundry menggunakan aplikasi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, user membuka aplikasi, lalu user melakukan login. Lalu user mengklik tombol pesan, user memilih salah satu laundry yang tersedia. Lalu user memilih fitur pick up. User pun menginput alamat dan kontak. Lalu user melakukan checkout dan akhirnya user berhasil melakukan satu pemesanan. Selanjutnya, apakah user bisa mengecek status pesanan menggunakan aplikasi? Uraian singkatnya adalah kami memberikan kesempatan user untuk mencoba mengecek status pesanan pada sebuah pesanan yang telah dilakukan pada aplikasi tersebut. Langkah-langkahnya adalah user membuka aplikasi, lalu melakukan login, lalu user mengklik tombol status. User pun dapat melihat informasi status pesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu user berhasil mendapatkan informasi status pesanannya. Daftar aktivitas yang terakhir adalah apakah user bisa memberikan rating pada pesanan menggunakan aplikasi? Uraian singkatnya adalah kami memberi kesempatan user untuk mencoba memberikan rating pada pesanan di aplikasi tersebut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, user membuka aplikasi, lalu user melakukan login, lalu user mengklik tombol rating. Selanjutnya user memilih toko laundry yang pernah dipesan. Lalu user memberikan rating terhadap toko tersebut. User pun berhasil memberikan rating. Sekian daftar aktivitas pengujian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, lokasi pengujian. Di sini kami ada beberapa lokasi pengujian. Yang pertama melalui video conference dari Zoom atau Google Meet, dan juga melalui wawancara secara langsung. Untuk penyelenggaranya di sini ada moderator dari Ilham Maulana, untuk editor video dari Nuzulika, Nutulen dan juga pengamat dari Fauzan Amanullah, Bismia Randika, dan juga Aisyah Humairah. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang temuan yang kami dapat dari melakukan usability testing. Yang pertama, untuk temuan positif, yaitu user tidak perlu lagi mengantri di toko. Kedua, user tidak perlu antar jemput pakaian yang hendak dicuci dengan adanya fitur pick up orderan yang ada disediakan oleh aplikasi ini. Lalu user dapat melihat status terhadap pesanan yang sedang dia pesan atau yang sedang berlangsung di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi. Lalu ada aplikasi ini bisa dengan mudah dipahami. Tampilan aplikasi ini mudah untuk dipahami. Nah, untuk temuan negatifnya, yang pertama, tampilan aplikasi terlalu simpel dan membosankan. Kedua, tidak adanya kolom komentar untuk memberikan kritik dan saran terhadap aplikasi maupun pihak laundrynya. Ketiga, untuk tampilan login, menu interaksinya itu terlalu kecil. Solusi yang kami dapat yaitu dengan mengupgrade tampilan aplikasi menjadi lebih menarik. Yang kedua, membuat fitur feedback serta kritik dan saran. Yang ketiga, memperbaiki tampilan halaman login. Oke, mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok MF5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.